Baiklah, teman-teman, kita kembali lagi melanjutkan materi ketiga, yaitu perkembangan perseptual motorik bayi dan anak-anak. Ya, apa sih yang disebut perseptual motorik itu? Ialah sebuah proses pengorganisasian penataan informasi yang diperoleh dan kemudian disimpan, kemudian menghasilkan reaksi berupa pola gerak, ya. Nah, seperti perseptual itu sama dengan persepsi gerak gitu ya. Nah, perseptual motorik itu pada dasarnya merujuk pada aktivitas yang dilakukan dengan maksud meningkatkan kognitif dan kemampuan akademik. Ya, jadi di sini melatih untuk meningkatkan kognitif ya, berpikir ya, logis, dan kemudian juga terkait dengan kemampuan akademik. Menurut Sugianto, bahwa perseptual motorik itu kemampuan menginterpretasikan stimulus atau rangsangan yang diterima oleh organ indera. Ingat ya, ada berapa panca indera? Oke, panca indera ada 5. Sip. Nah, kemampuan perseptual itu berguna untuk memahami segala sesuatu yang ada di sekitar, sehingga seseorang itu mampu berbuat atau melakukan tindakan tertentu sesuai dengan situasi yang dihadapi. Contohnya, ya, bila seseorang sedang bermain bola, ia dapat melihat bola itu dan memahami situasi bolanya, sehingga ia dapat memainkan bola sesuai dengan situasinya. Ya, misalnya bagaimana caranya dia dapat merebut bola dari lawannya. Ya, jadi dia harus bisa memahami di mana posisi dia dapat merebutnya dan menjaga bola itu sesuai dengan situasi dan kondisinya. Nah, kemudian ada 5 macam kemampuan perseptual. Di sini yang pertama adalah pembeda rasa gerak yang disebut dengan kinestetik. Ya, kinestetik adalah kemampuan untuk menginterpretasi rasa, posisi ya, dan gerakan tubuh atau bagian tubuh. Berada pada otot-otot sendi, ya, letaknya kinestetik ini berada pada otot-otot sendi dan tendon. Nah, kemampuan kinestetik ini sangat berguna untuk mempelajari pola-pola gerak keterampilan olahraga. Ya. Makanya orang-orang yang cerdas kinestetik itu biasanya kemampuan olahraganya tuh luar biasa ya. Nah, pembedaan penglihat atau visual. Nah, kemampuan ini dapat menginterpretasi stimulus ya, rasa yang ditangkap oleh mata. Visual kan melalui mata. Untuk bisa mengerti apa yang dilihat. Nah, kemampuan ini berguna sekali dalam olahraga yang menggunakan objek yang harus dilihat. Misalnya bermain bola, objeknya adalah bola. Bola itu direbut dan diusahakan bisa masuk ke gawang lawan. Nah, ya, itu membutuhkan visual ya, tangkapan mata yang benar-benar akurat ya, supaya dapat memasukkan bola ke dalam gawang. Kemudian pembedaan pendengar atau auditori. Jadi kemampuan ini menginterpretasikan rangsangan stimulus yang ditangkap oleh telinga untuk bisa mengerti apa yang didengarnya. Jadi kemampuan ini berguna dalam olahraga yang menggunakan istilah suara ya. Ada simbol-simbol suara seperti bunyi aba-aba, suara wasit, juri, atau suara yang mengejarnya, maka dia akan waspada. Sehingga pemain bola itu juga dapat menjaga bolanya agar tidak direbut oleh lawannya. Jadi dari jarak jauh aja dia sudah mampu mendengar ada langkah-langkah yang mendekatinya. Ya, seperti itu. Jadi kemampuan auditorinya juga harus bagus. Nah, kemudian peraba, taktil ya. Peraba menggunakan apa? Menggunakan kulit. Nah, kemampuan menginterpretasi stimulus yang ditangkap oleh indera peraba untuk bisa mengerti bagaimana keadaan sesuatu yang dirabanya ya, dengan menyentuh kulitnya. Kemampuan ini berguna dalam olahraga yang menggunakan objek yang harus dimanipulasi. Misal, dalam bermain bola nih, pemain tuh harus tahu keras atau tidaknya bola itu yang dimainkan. Karena akan mempengaruhi pantulan bola itu ya. Oke.
Kemudian kemampuan koordinasi. Nah, ini adalah perpaduan seluruh kemampuan yang tadi ya, kinestetik, visual, auditori, dan taktil. Nah, ini memadukan persepsi itu. Jadi atau pengertian yang diperoleh dalam menginterpretasikan stimulus. Misalnya pada saat pemain bola itu sedang menggiring bola dan dikejar oleh lawan, dia mengkoordinasikan persepsinya mengenai rasa gerakan menggiring. Jadi dia tahu cara gerakan menggiringnya harus seperti apa supaya tidak terebut bolanya. Penglihatannya terhadap bola juga harus benar-benar jeli dan menjaga bolanya itu dari lawan yang berada di belakangnya. Dia tahu sedang dikejar oleh oleh lawannya. Dan kemudian rasa sentuhan kaki pada bola, yang itu disebut dengan kemampuan koordinasi. Jadi bermain bola itu termasuk dalam kemampuan berkoordinasi ya, kemampuan koordinasi. Jadi membutuhkan perseptual motorik yang kompleks ya, lebih kompleks karena memadukan seluruh kemampuan indera tadi. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan proses perseptual motorik. Proses terjadinya itu melalui beberapa tahapan yang meliputi, nah di sini ada input ya, masuknya rangsangan sensoris ya, yang terdiri dari kinestetik, perabaan, pendengaran ya, penglihatan ya. Nah ini kemudian melalui saraf sensoris, perpaduan rangsang ya, penafsiran gerak, mengaktifkan gerak, dan umpan balik. Di sini dalam diagram ini terlihat ya, nomor 1 itu masuk input sensoris ya, kemudian ada perpaduan itu ya, kemampuan memadukan, mengkoordinasikan inputan sensoris tadi dikoordinasikan. Kemudian masuk ke penafsiran geraknya ya, penafsiran geraknya harus seperti apa, atensi selektif. Di sini ada memori jangka panjang, rekolibrasi, kemudian ada pengaktifan gerak yang kelima, mengaktifkan gerak, dan yang menghasilkan umpan baliknya bekerjanya kinestetik, perabaan, pendengaran, penglihatan tadi ya. Itu dia proses perseptual motorik. Jadi gambar yang tersebut tadi ya, kalau dijabarkan kembali, jadi stimulus itu masuk melalui indera saraf sensoris ya, ditangkap oleh mata, telinga, kulit, dan kinestetis tadi ya, gerak. Nah, rangsang yang telah diterima itu kemudian diteruskan ke dalam otak dalam bentuk pola energi saraf. Nah, kemudian yang kedua itu perpaduan rangsang. Jadi rangsang yang telah diperoleh kemudian dipadukan, disimpan bersama-sama dengan rangsang yang pernah diperoleh dan disimpan dalam memori. Kemudian ditafsirkan, gerakan itu ditafsirkan berdasarkan pemahaman seorang yang telah menerima, maka akan diputuskan pola geraknya seperti apa. Respon ini merupakan jawaban terhadap kombinasi antara rangsang yang diterima dan informasi yang tersimpan dalam memori. Jadi kalau olahragawan kan kenapa perlu latihan, dia dapat banyak sekali gerakan-gerakan yang harus dia bukan dihafal ya, yang dia harus ingat, yang harus dia simpan dalam memorinya untuk menghindari kesalahan. Jadi itu ya. Kemudian pengaktifan gerak, setelah ditafsirkan gerak itu kemudian dilakukan ya, tapi ini bukan terjadinya gerak yang sesungguhnya dilaksanakan. Gerak ini dapat diamati. Nah, umpan balik yang kelima, umpan baliknya pada tahap ini merupakan evaluasi gerak yang dilaksanakan melalui berbagai alat indera. Yang selanjutnya, informasi umpan balik itu akan diteruskan ke beberapa sumber masukan informasi seperti dari pengamatan atau perasaan. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan gerak sesuai dengan koreksi yang diperoleh. Makanya pentingnya kalau olahragawan itu banyak latihan tuh seperti itu maksudnya ya. Jadi gerakan yang dilakukan itu minimal sekali kesalahannya. Oke, kemudian nih unsur-unsur perseptual motorik.
Unsurnya ada kesadaran tubuh, kesadaran ruang, dan kesadaran arah, dan kesadaran tempo. Kesadaran tubuh merupakan kesanggupan untuk mengenali bagian-bagian tubuh dan manfaatnya bagi gerak. Kesadaran tubuh itu memiliki 3 kesadaran yang terkait dengan aspek pengetahuan tubuh, pengetahuan tentang apa yang dapat dilakukan bagian tubuh, dan pengetahuan tentang bagaimana bagian itu berfungsi. Jadi aspek pengetahuannya dulu, kemudian kita juga harus pahami bagian tubuh ini fungsinya seperti apa, dan kemudian bagaimana bagian itu berfungsi. Contohnya, ya misalnya kita menyentuh bagian anggota tubuh satu persatu yang telah disebutkan oleh guru, serta menyebabkan fungsi anggota tubuh tersebut. Menyentuh bagian tubuh bagian kiri dengan menggunakan tangan kanan yang telah disebutkan oleh guru, serta menyebutkan fungsi anggota tubuh tersebut. Nah, seperti itu latihannya ya. Coba pegang bagian mata kanan. Ya, jadi yang diminta itu, yang diarahkan harus menyentuh bagian tubuh yang diminta sebelah kanan, misalnya mata sebelah kanan. Nah, ini adalah kesadaran tubuh, dia memahami bagian mata ada di kanan dan kiri, ada 2 mata dan di kanan dan kiri. Kemudian dia juga mengetahui apa itu fungsi mata. Coba tutup matanya, apa yang akan terjadi? Dia jadi memahami fungsi dari mata tersebut. Ya, itu namanya kesadaran tubuh ya teman-teman. Oke, kemudian kesadaran ruang. Kesadaran ruang merupakan kemampuan menyesuaikan diri pada posisi di antara orang lain dan objek lain dalam suatu ruang atau tempat. Juga merupakan kemampuan mengetahui seberapa luas ruang atau tempat yang digunakan tubuh pada saat bergerak. Contohnya, berjalan dalam lingkaran dengan teman-teman, jangan sampai bertabrakan. Nah, berlari zigzag merupakan melewati beberapa pancang, kemudian menaiki tangga. Nah, hal ini penting sekali dilatih pada anak-anak ya sejak dini, supaya dia memahami kesadaran ruang itu. Jadi dia paham bahwa dia berada di posisi di mana, dan dia harus bisa menyesuaikan dirinya sesuai dengan luas atau luas dan tempat ruangan dia harus bergerak. Itu ya teman-teman ya. Makanya penting sekali nih mengajarkan anak-anak ya berjalan di dalam ruangan tertentu dengan dalam lingkaran ya, kemudian berlari zigzag ya, supaya tidak kena penghalangnya. Bagaimana caranya? Nah, dia disebut kesadaran ruang. Kemudian kesadaran arah. Kesadaran arah merupakan pemahaman tubuh yang berkenaan dengan tempat dan arah. Terdiri dari 2 komponen pemahaman, yaitu pemahaman internal untuk dapat menggerakkan tubuh ke samping kanan atau ke samping kiri. Pemahaman arah ya, proyeksi eksternal dari laterality. Ya, ini jadi komponen ini merupakan pemahaman yang memberikan dimensi ruang. Anak yang mempunyai kemampuan ini mampu melaksanakan konsep gerak kanan kiri, atas bawah, depan belakang, dan berbagai kombinasi gerak yang lain. Ini penting sekali ya di stimulasi pada anak. Contohnya, geser ke kanan, geser ke kiri. Nah, itu dilakukan sesuai perintah guru. Melangkah ke depan, ya, kemudian melangkah ke belakang berapa kali, ya, semua dilakukan sesuai perintah guru. Jadi anak sudah paham arahnya, ya, dan dia harus melakukan apa. Kesadaran tempo. Nah, itu terkait dengan tempo itu kecepatan ya, memungkinkan koordinasi gerakan antara mata dan anggota tubuh menjadi efisien. Istilahnya koordinasi mata dan tangan atau mata dengan kaki merupakan ungkapan dari kesadaran tempo. Pengembangan kesadaran ini berkenaan dengan proses belajar untuk menyelaraskan gerak dalam sebuah tata urut yang tepat. Misalnya lari berirama, menari, melakukan gerakan lain yang berirama, itu sangat dibutuhkan kesadaran tempo. Contoh gerakannya itu mengayunkan kedua tangan ke depan, ke belakang, diiringi hitungan dan irama musik. Ya, seperti kegiatan menari itu kan ada temponya. Jadi setiap gerakan sesuai dengan tempo irama musiknya. Oke, itu saja pemaparan dari saya. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan melalui WA group, dan teman-teman nanti menjawab di si akad dan di WA group juga ya. Quote today-nya adalah: belajar di saat orang lain tidur, bekerja di sementara yang lain bermalas-malasan,
mempersiapkan di saat orang lain bermain dan bermimpi, sementara lain sedang berharap. Itu saja dari saya. Assalamualaikum.